Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pendaki gunung. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Kisah ini berawal dari 6 seorang sahabat yang mempunyai hobi mendaki gunung. Keenam sahabat ini telah bersama semenjak kecil hingga dewasa. Karena hobi mereka mendaki gunung, dari remaja mereka sering sekali mendaki gunung. Dan gunung yang menjadi favorit mereka adalah Gunung Gede yang terletak di Jawa Barat. Sampai seringnya mereka mendaki Gunung Gede, mereka sampai hafal medan dari Gunung Gede. Karena setiap setahun 2 kali, pasti mereka melakukan pendakian ke Gunung Gede. Suatu ketika, mereka beranjak dewasa. Mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Lebih dari 4 tahun mereka tidak bersama lagi menyalurkan hobi mereka mendaki gunung. Saking kangennya dengan hobi mereka merencanakan pendakian kembali ke Gunung Gede. Di hari yang ditentukan, mereka akhirnya pergi menuju Gunung Gede. Sesampainya mereka di lokasi pukul jam 3 sore. Mereka pun beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Setelah beristirahat, mereka pun melakukan perjalanan kembali untuk mendaki Gunung Gede. Singkat cerita, di tengah pendakian, salah satu dari mereka mengalami kram kaki yang membuat dia merasakan sakit yang luar biasa. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan pendakian bersama 5 sahabatnya. Sebut saja dia bernama Iqbal. Lalu Iqbal memberitahu sahabatnya untuk beristirahat sejenak karena Iqbal mengalami kram pada kakinya. Iqbal ini adalah sosok pemberani dan menguasai medan pendakian di Gunung Gede, sehingga sahabatnya percaya dan melanjutkan perjalanan secara perlahan dan membiarkan Iqbal untuk beristirahat sejenak. Setelah beberapa menit berlalu, Iqbal merasakan kakinya sudah mulai membaik. Namun ketika Iqbal memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan turun rintik-rintik. Tanpa berpikir panjang, Iqbal pun melanjutkan pendakian secara perlahan. Langkah demi langkah disusuri oleh Iqbal menembus rintiknya hujan. Di tengah perjalanan, Iqbal pun terkejut mendengar suara. Sayup. Bang. Iqbal pun sontak menoleh ke arah datangnya suara tersebut. Ternyata, suara itu berasal dari seorang gadis yang berparas manis. Iqbal pun memperhatikan gadis itu dari ujung kaki hingga ujung rambut. Gadis yang berparas manis itu mengenakan kemeja, celana jeans, lengkap dengan peralatan pendakiannya. Mereka pun saling menyapa dan memperkenalkan diri. Gadis itu memperkenalkan dirinya bernama Putri. Begitu juga dengan Iqbal memperkenalkan dirinya. Lalu Iqbal bertanya kepada Putri, kenapa mendaki gunung seorang diri? Dan Putri menjawab bahwa dia tertinggal oleh teman-temannya dikarenakan asik mengambil foto saat perjalanan. Iqbal pun bercerita bahwa dia terpisah dengan sahabatnya karena mengalami kram pada kakinya. Singkat cerita, mereka berdua berjalan terus menyusuri jalan menuju puncak Gunung Gede. Tak terasa waktu semakin larut sehingga mereka berdua memutuskan untuk istirahat dan melanjutkan pendakian di esok hari. Iqbal dan Putri pun mendirikan tendanya masing-masing. Setelah itu, mereka membuat api unggun kecil-kecilan agar menghangatkan tubuh di saat mereka bercerita satu sama lainnya. Mereka bercerita tentang nikmatnya melakukan pendakian hingga bercerita asal dan kegiatan masing-masing. Ternyata mereka sama-sama berasal dari Jakarta.
Malam pun terus bergulir hingga menunjukkan pukul jam 12 malam. Putri dan Iqbal memutuskan untuk beristirahat di tendanya masing-masing. Sebelum tidur mereka membuat tantangan, besok siapakah yang akan sampai duluan di puncak Gunung Gede. Keesokan harinya, Iqbal pun bangun dari tidurnya jam 5 pagi, di saat kabut masih menyelimuti, dan terkejut melihat tenda Putri sudah tidak ada. Dalam hati Iqbal berkata, mungkin Putri bangun lebih awal, agar lebih dulu mencapai puncak gunung. Namun Iqbal kaget di tengah-tengah kabut yang masih tebal, terlihat tas keril Putri masih ada. Iqbal bingung, tapi Iqbal mengira karena Putri ingin cepat-cepat sampai di puncak gunung, sehingga mungkin lupa dengan tasnya. Lalu Iqbal berinisiatif membawa tasnya dan memberikan tas itu kepada Putri saat di puncak gunung nanti. Ketika matahari mulai menampakkan dirinya, Iqbal pun mulai bergegas merapikan peralatan dan tendanya. Di saat kabut masih menyelimuti Gunung Gede, Iqbal pun melanjutkan pendakiannya dan tak lupa Iqbal membawa tas milik Putri yang tertinggal. Lalu Iqbal pun mendaki dengan langkah yang cukup cepat dikarenakan Iqbal tak mau membuat sahabat-sahabatnya khawatir tentang dirinya. Terlebih lagi Iqbal ingin bertemu Putri di puncak Gunung Gede dan memberikan tas milik Putri. Di saat hari menjelang siang, Iqbal pun sampai di puncak Gunung Gede. Sahabat-sahabatnya menyambut Iqbal dengan sapaan. Akhirnya kamu sampai juga, Iqbal. Kami cukup khawatir denganmu. Semalam kamu tak kunjung tiba. Kami menunggumu dengan perasaan cemas. Iqbal pun menarik nafas lalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, maaf bikin kalian khawatir. Semalam saya terpaksa bermalam di perjalanan dikarenakan kondisinya yang tak memungkinkan untuk saya melanjutkan pendakian. Iqbal pun bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Semalam dia bertemu dengan seorang gadis yang terpisah dari rombongannya. Kami berdua melanjutkan pendakian bersama, hingga kami memutuskan untuk bermalam dan melanjutkan pendakian di esok harinya. Setelah Iqbal menceritakan pertemuan dengan gadis itu, Iqbal pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian melihat gadis yang aku ceritakan itu? Lalu sahabatnya kembali bertanya, gadis yang seperti apa yang kamu maksud, Bal? Iqbal pun menjawab, seorang gadis berparas manis dengan mengenakan baju kemeja dan celana jeans. Dan sahabatnya pun menjawab, sedari tadi pagi kami tidak melihat sosok gadis yang kamu ceritakan itu, Bal. Dengan perasaan aneh dan bingung, Iqbal berusaha tetap berpikir positif, bahwa memang Putri belum sampai ke puncak gunung. Akhirnya Iqbal dan sahabat-sahabatnya melanjutkan aktivitas dan menikmati keindahan Gunung Gede. Hingga tak terasa sore hari pun tiba, namun gadis itu tak kunjung sampai di puncak gunung. Malam pun tiba, kami membuat api unggun dan kami bernyanyi menikmati kebersamaan. 1 hari, 2 hari, 3 hari pun berlalu, tapi gadis itu tak kunjung tiba. Di hari terakhir kami menginap di puncak gunung. Kami semua sepakat untuk mencari identitas gadis tersebut. Dan benar saja kami menemukan identitas dari gadis tersebut yang bernama Putri. Dan ternyata alamat gadis tersebut tidak jauh dari alamat rumah Iqbal. Dan Iqbal pun berniat mengembalikan tas milik Putri saat di Jakarta. Iqbal tetap berpikir positif. Mungkin Putri dijemput oleh rombongannya dan langsung kembali pulang. Iqbal dan sahabat-sahabatnya merapikan peralatan dan kembali pulang. Setelah kembali ke Jakarta, Iqbal dan sahabat-sahabatnya melakukan aktivitas seperti biasanya. Iqbal berniat untuk mengembalikan tas Putri di sela-sela waktu luangnya. Setelah 3 hari kemudian, selepas Iqbal kembali dari aktivitas, dia beristirahat di sofa rumahnya dan melihat tas Putri yang masih belum dia kembalikan. Malam itu juga berniat langsung mengembalikan tas Putri. Iqbal pun bergegas mencari alamat Putri untuk mengembalikan tasnya yang tidak jauh dari rumah Iqbal. Sesampainya alamat yang dituju, Iqbal pun mengetuk pintu rumah tersebut dan mengucapkan salam. Namun belum ada jawaban. Iqbal pun mengetuk dan mengucapkan salam kembali. Tok tok tok, assalamualaikum. Lalu kemudian keluarlah seorang laki-laki membukakan pintu. Iqbal pun memperkenalkan diri dan memberitahu maksud dan tujuannya. Selamat malam, Mas.
"Saya Iqbal, apakah betul ini rumah Putri?" Seorang pria itu pun menjawab, "Betul dek, ada yang bisa dibantu?" "Iya mas, saya mau mengantarkan tasnya Putri yang tertinggal di gunung." Sontak pria itu kaget dan bingung atas jawaban dari Iqbal. Lalu pria itu langsung meminta Iqbal untuk masuk ke dalam rumah. Iqbal dengan senang hati mengikuti ajakan dari pria tersebut. Lalu pria tersebut mempersilahkan Iqbal untuk duduk dan langsung meminta Iqbal untuk menunggu sebentar. Di samping itu pria tersebut menuju kamar ibunya untuk menyampaikan maksud dan tujuan Iqbal mengembalikan tas Putri. Lalu pria tersebut datang dengan ibunya menuju Iqbal yang sedang duduk di kursi. Tanpa basa-basi, ibu itu langsung bertanya kepada Iqbal, "Kau menemukan tas Putri ini di mana, Nah?" Iqbal dengan perasaan aneh menjawab, "Di Gunung Gede, Ibu." Lalu ibu itu bertanya kembali, "Kapan kamu menemukan tas ini?" Lalu Iqbal menjawab, "Seminggu yang lalu, Ibu. Ketika saya dan para sahabat saya mendaki Gunung Gede." Lalu Iqbal menceritakan semua kejadian terjadi saat di Gunung Gede hingga bertemu dengan Putri. Ibu itu pun menangis. Mendengar semua cerita Iqbal, dengan bingung serta aneh, Iqbal pun bertanya kepada pria tersebut, "Ada apa ini sebenarnya mas? Kok ibu nangis?" Saya bercerita. Dengan raut wajah sedih, pria itu akhirnya menceritakan yang sebenarnya itu terjadi kepada Iqbal. Bahwa sebenarnya Putri sudah tidak ada. Dengan perasaan bingung, Iqbal kembali bertanya, "Maksudnya mas?" "Iya, Putri sudah tidak ada 4 tahun yang lalu, semenjak Putri mengikuti kegiatan di sekolahnya, mendaki Gunung Gede." Iqbal hanya terdiam dan syok mendengar cerita pria tersebut. Tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut Iqbal. Lalu pria tersebut mengaku kepada Iqbal bahwa dia adalah kakak dari Putri. Pria itu melanjutkan ceritanya bahwa Putri hilang dan tak kembali 4 tahun yang lalu. Upaya dari sekolah, keluarga, beserta tim SAR mencari keberadaan Putri di Gunung Gede tak membuahkan hasil. Kakak dari Putri bertanya kembali kepada Iqbal, "Kapan terakhir kamu bersama Putri?" Iqbal pun menjawab pertanyaan pria tersebut. Iqbal pun menceritakan kapan terakhir bertemu dengan Putri. Selang beberapa hari kemudian, Iqbal dan para sahabatnya, keluarga Putri beserta tim SAR kembali ke Gunung Gede menuju lokasi terakhir Iqbal bertemu dengan Putri. Sesampainya di tempat tersebut, alangkah kagetnya Iqbal melihat lokasi tersebut. Karena tempat dia mendirikan tenda dengan Putri di samping adalah jurang tepat posisi Putri mendirikan tendanya. Di saat itu Iqbal tak menyadari ada jurang di samping tendanya, karena ketika pagi itu diselimuti kabut yang sangat tebal. Iqbal pun memberitahukan posisinya kepada keluarga dan tim SAR. Terakhir bersama Putri di sini, karena ada bekas kayu bakar dan tancapan besi bekas tenda Iqbal. Lalu Iqbal beserta keluarga Putri dan tim SAR menelusuri jurang tersebut hingga ke bawah. Sesampainya di bawah, kami menemukan tulang manusia. Iqbal kembali tercengang dengan apa yang dia lihat. Terlebih lagi, tulang manusia yang dia lihat menggunakan baju dan celana persis yang Putri pakai ketika bertemu dengannya. Keluarga Putri bahagia dan sedih karena Putri telah ditemukan walau hanya berupa tulang belulang. Dan pada akhirnya Putri dikebumikan secara layak. Sebenarnya sebelum Iqbal bertemu dengan Putri, ada beberapa pendaki gunung yang pernah melihat penampakan dari sosok Putri. Ia dikenal sebagai arwah seorang gadis pendaki Gunung Gede. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak.